kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Ayo, siapa yang penasaran? Simak videonya sampai habis ya. Dalam keseharian kalian, pasti sering mendengar bunyi dari bunyi alat musik, bunyi kendaraan di jalan, atau bunyi telepon dari gebetan ya. Nah, lalu apa sih gelombang bunyi itu? Bunyi atau suara yang kita dengar merupakan salah satu bentuk gelombang, yaitu gelombang mekanik. Sehingga dalam perambatannya membutuhkan medium atau perantara. Bunyi dapat merambat melalui medium zat gas, zat padat, maupun zat cair. Semakin rapat mediumnya, maka semakin cepat bunyi merambat. Pernahkah kalian sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian mobil ambulans lewat sambil membunyikan sirine? Hingga beberapa saat mobil tersebut menjauh, kamu tidak lagi mendengar suara sirine tersebut. Menurutmu, mengapa hal demikian bisa terjadi? Peristiwa tersebut dinamakan efek Doppler. Efek Doppler merupakan gejala yang terjadi ketika sumber bunyi mengalami pergerakan secara relatif terhadap pengamat. Frekuensi yang didengar oleh pengamat berbanding terbalik dengan posisi pengamat terhadap sumber bunyi. Ketika sumber bunyi mengeluarkan frekuensi yang lebih besar, maka frekuensi yang diterima oleh pengamat juga akan lebih tinggi. Persamaan efek Doppler adalah sebagai berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Contohnya, ketika pengamat berjalan berlawanan arah dengan sumber bunyi, maka persamaannya menjadi Fp sama dengan V min Vp per V plus Vs dikali Fs. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu dawai dan pipa organa. Contoh dawai pada senar gitar, apabila kita menekan senar tersebut, maka pola getaran dawai akan terlihat seperti gambar berikut. Pola getaran gelombang dimulai dari nada dasar, di mana kedua ujung dawai menjadi simpul gelombang dan terdapat perut gelombang dengan panjang gelombang setengah lambda. Kemudian nada atas pertama dengan panjang gelombang 1 lambda, nada atas kedua dengan panjang gelombang 1,5 lambda, dan seterusnya sampai nada atas ke N dengan perbandingan F0 dibanding F1 dibanding F2 sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 3. Frekuensi nada ke N pada dawai dapat dituliskan seperti Fn sama dengan N plus 1 per 2L dikali V. Selanjutnya adalah pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka adalah sumber bunyi berupa tabung yang kedua ujung penampangnya terbuka. Contohnya adalah seruling. Pola getaran pipa organa terbuka tampak seperti berikut. Pola getaran gelombang dimulai dari nada dasar, di mana kedua ujung pipa organa terbuka menjadi perut gelombang dan terdapat simpul gelombang dengan panjang gelombang setengah lambda. Kemudian nada atas pertama dengan panjang gelombang 1 lambda, nada atas kedua dengan panjang gelombang 1,5 lambda, dan seterusnya sampai nada atas ke N dengan perbandingan F0 dibanding F1 dibanding F2 sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 3. Persamaan frekuensi nada ke N pada pipa organa terbuka dapat dituliskan seperti berikut. Fn sama dengan N plus 1 per 2L dikali V. Sedangkan pada pipa organa tertutup merupakan sumber bunyi berupa tabung yang salah satu ujung penampangnya tertutup. Contohnya adalah klarinet. Pola getaran gelombang pada pipa organa tertutup tampak seperti berikut. Pola getaran gelombang dimulai pada nada dasar dengan salah satu ujung yang tertutup menjadi simpul gelombang dan ujung yang terbuka menjadi perut gelombang dengan panjang gelombang 1/4 lambda. Kemudian, nada atas pertama dengan panjang gelombang 3/4 lambda, nada atas kedua dengan panjang gelombang 5/4 lambda, dan seterusnya sampai nada atas ke N dengan perbandingan frekuensi F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 3 banding 5. Persamaan frekuensi nada ke N pada pipa organa tertutup dapat dituliskan sebagai berikut. Fn sama dengan 2N plus 1 per 2L dikali V.
Nah, sudah disimak kan sedikit penjelasan tentang gelombang bunyi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.